Ding dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai tahap pra-penelitian, penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan kegiatan yang harus dilakukan setelah tersusunnya usulan penelitian. Dalam penjabarannya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rencana program penelitian adalah dibuatnya panduan tentang bagaimana penelitian akan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek yang berkaitan atau rangkaian penelitiannya. Banyak definisi mengenai rangkaian penelitian menurut beberapa ahli sesuai dengan bidang keilmuannya. Menurut Mabiarto dan Suratno, rangkaian penelitian atau research design merupakan bagian dari usulan proyek penelitian dan isinya lebih ditekankan kepada pendekatan ilmiah dan metodologi penelitian. Kemudian menurut Tan, pada pokok suatu perencanaan atau penelitian merupakan serentetan petunjuk yang disusun secara logis dan sistematis. Dan menurut Denim, rancangan penelitian merupakan gambaran aktivitas keseluruhan aktivitas peneliti selama kerja penelitian, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan penelitian. Dalam arti luas, rancangan penelitian meliputi rancangan persiapan penelitian, rancangan pelaksanaan penelitian, rancangan analisis data, dan rancangan penyusunan penelitian. Dapat dikatakan, rancangan penelitian merupakan rencana menyeluruh tentang urutan atau tahapan yang merupakan suatu proses kegiatan dan tahap-tahap yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Perlu diketahui, rancangan penelitian ini menjadi pedoman bagi para peneliti untuk melakukan penelitian. Kemudian menurut Aswatini dan Toha, tahun 2011, suatu penelitian yang baik dan mampu menuntun penelitinya untuk melakukan penelitian sendiri dengan tetap berpedoman pada rancangan penelitian tersebut tanpa mendiskusikan apa yang akan dicari, bagaimana mencarinya, bagaimana mengartikan hasil yang didapat, dan sebagainya. Karena rancangan penelitian harus menghilangkan kebingungan peneliti yang akan terlibat dalam penelitian tersebut. Menurut Mahsun 2007, tahapan pra-penelitian adalah tahapan penyusunan desain atau usulan penelitian, proposal. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tahapan ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyusun suatu desain penelitian yang baik. Maksudnya, desain atau usulan penelitian yang disusun memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan. Unsur-unsur yang dimaksud terdiri dari bagian awal, utama, dan akhir. Bagian utama sebuah desain atau usulan penelitian memuat pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis bila ada, metode penelitian, jadwal penelitian, dan pendanaan. 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan memuat alur pikir tentang pemilihan topik dan area penelitian yang mencakup latar belakang, ruang lingkup, dan batas-batas penelitian. 2. Rumusan masalah. Bagian rumusan masalah berisi uraian tentang masalah-masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian. 3. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi uraian tentang tujuan penelitian secara spesifik yang ingin dicapai dari penelitian yang hendak dilakukan. 4. Tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka dimuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian, terdahulu yang ada hubungan dengan penelitian yang dilakukan. 5. Kerangka teori. Kerangka teori dijabarkan dari tinjauan pustaka dan disusun oleh peneliti sebagai kerangka acuan dalam memecahkan masalah dan untuk merumuskan hipotesis, jika hipotesis dipandang perlu dicantumkan. 6. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban tentatif terhadap masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian yang hendak dilakukan. Metode penelitian. Pada bagian metode penelitian, dijelaskan cara penelitian itu dilakukan, mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian,
variabel, dan data yang hendak disediakan dan analisis data. 8. Jadwal penelitian. Jadwal penelitian hendaknya disusun secara seksama yang dapat menunjukkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian, rincian kegiatan dalam setiap tahapnya, dan waktu yang diperoleh untuk melaksanakan setiap kegiatan tersebut. 9. Biaya penelitian. Setiap kegiatan atau sarana pendukung lainnya haruslah dapat menggambarkan volume kegiatan dan sarana pendukung yang dibutuhkan itu. Dalam pada itu, setiap volume harus mencerminkan harga satuannya, sehingga anggaran yang disusun benar-benar realistis dan rasional, bukan anggaran yang disusun atas dasar mengada-ngada atau mereka-reka. 10. Daftar pustaka. Bagian akhir dari proposal berisi daftar pustaka dan lampiran. Untuk daftar pustaka, hanya didaftarkan semua pustaka yang memang diacu dalam usulan penelitian dan disusun ke bawah. Menurut abjad, nama akhir penulis pertama. Untuk buku yang ditulis, nama penulis, tahun terbit, judul buku, kota penerbit. Sedangkan lampiran biasanya berisi keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian. Misalnya, peta lokasi penelitian, instrumen penelitian yang sifatnya hanya melengkapi usulan penelitian. Oleh karena itu, lampiran tidak harus ada. Di dalam kegiatan pra-penelitian, peneliti melakukan beberapa persiapan, yaitu tahap persiapan antara lain adalah menganalisis masalah yang terjadi di lapangan, mengajukan judul, merumuskan masalah penelitian, menyusun instrumen penelitian, menentukan sumber data, menyusun proposal penelitian, dan mengurus perizinan tempat penelitian. Peneliti mengadakan survei terlebih dahulu, yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses survei ini, peneliti melakukan penjagaan lapangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan yaitu penyusunan rancangan awal penelitian, pengurusan izin penelitian, penjajakan lapangan dan penyempurnaan rancangan penelitian, pemilihan dan interaksi dengan subjek dan informan, dan terakhir adalah menyiapkan piranti pembantu untuk kegiatan lapangan. Penjajakan lapangan dilakukan dengan 3 teknik secara simultan dan lentur, yaitu pengamatan. Peneliti mengamati secara langsung tentang gejala-gejala umum permasalahan, dan yang selanjutnya adalah wawancara. Secara aksidental, peneliti mewawancari beberapa informan dan tokoh masyarakat. Terakhir yaitu telaah dokumen. Peneliti memilih dan merekam data dokumen yang sangat relevan. Perumusan masalah dan pemilihan metode penelitian yang lebih tepat dilakukan lagi berdasarkan penjajakan lapangan atau Grantor Observation. Dalam ungkapan Lino Colton Kuba, kecenderungan rancangan penelitian yang terus-menerus mengalami penyesuaian berdasarkan interaksi antara peneliti dengan konteks ini disebut sebagai rancangan membaharu atau emergency design. Menurut Meleong tahun 2004, langkah-langkah prosedur penelitian meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, tahap pralapangan, yang kedua, menyusun instrumen, yang ketiga, pengkategorian data, dan yang keempat, analisis data. Tahap yang pertama yaitu tahap pralapangan. Tahap pralapangan merupakan tahap penjajakan lapangan. Pada tahap ini, ada 6 langkah yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Yang kedua, peneliti membuat usulan penelitian atau proposal penelitian yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen pembimbing. Yang ketiga, memilih lapangan penelitian. Yang keempat, mengurus perizinan. Yang kelima, menjajaki dan menilai lapangan. Yang keenam, memperoleh gambaran umum tentang keadaan lapangan agar peneliti siap terjun ke lapangan. Tahap yang kedua yaitu menyusun instrumen. Santori dan Komaria 2002 menyatakan bahwa instrumen dalam penelitian kualitatif adalah orang yang melakukan penelitian itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan orang yang menelaah dan mengeksplorasi seluruh ruang secara cermat, tertib, dan leluasa. Tahap yang ketiga yaitu pengkategorian data. Pada tahap ini, peneliti membaca secara teliti data-data yang sudah ditranskripsikan dari baris demi barisnya, kemudian memilah-milah
Apabila sudah menemukan unit atau bagian teks yang bermakna, kemudian melakukan pengkodean menggunakan simbol, kata-kata, atau kategori-kategori maupun label-label. Dan tahap yang terakhir yaitu analisis data. Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai data. Sekian dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.